Oke, dandane di video mboten napa? Mboten napa-napa, Mas. Soale ya seperti biasane ngoten jenengan ngoten lho. Nggih. Dadi sampean critake niki berarti posisine nyelem ya. Mboten nyelem. Hah? Nggih nyelem tapi amun separo, Mas. Separo. Luk ngoten, dadi kan umpamane mangkok ngoten mboten saged ngaten mboten to. Oh. Dadi ngadeg, Mas. Loh, nyemplunge temu di Pak? Oh, no iya. Kok kayak mangkok cilik to. Heeh, kebuan banyu, heeh. Paling separo rene, Bro. Hah? Sandine Pak napa? Sandine 0808. Berarti waktu mlebu kuwi sempet nyala jane ya? Nyala, Mas. Nyala terus sampean pateni. Heeh. Ngono. Bar tak pateni tetap bongkar. Tak bongkar, tarsi, bar tersi atau suwi, tak pasang meneh. Tak uripne. Ora gelem, apa tombole, tak ces. Ora gelem, ada kene kaya rada panas. Oh, enek panas. Langsung tak cepot ae anu baterainya tak pasang meneh, Mas. Iya. 0808. Ya engko lek misale tak upload videone sampeyan iso ndelok lah ya. Oh, nggih. 0808. Kan 6. Oke teman-teman, oh ini punya paketan yang tadi. Ini datang bapak-bapak ya. Beliau sering nonton video saya juga dari jauh. Bawa HP Oppo. Oppo apa iki Pak nggih? Oppo A54 Mas. 5G. Sing 4G apa 5G sing lama ya? Masih 4G Mas. 4G ya? Oh, Oppo yang 4G ya. Ini Oppo A54. Kayaknya ada yang 5G ya. Ini habis masuk air kobokan, nyelam separuh. Tapi sempat dinyalakan sih. Habis itu dibongkar, dinyalain lagi nggak mau. Oke, kita nanti bahas ya. Oke teman-teman, jadi ini Oppo A54 ya. Habis nyemplung di kobokan, air kobokan. Mungkin lagi makan ya, ada air kobokan 2 tangan itu. Nyemplungnya separuh. Nah ini sudah bongkaran ya. Jadi pemilik HP itu yang bongkar. Ini saya tidak perlu ngecas dulu ya. Kita langsung bongkar aja karena posisinya ini habis dibersihkan sama pemiliknya. Awalnya habis nyemplung air itu dinyalain mau. Lalu dibongkar sendiri, sekarang dipasang lagi tidak mau. Oke, kita coba bongkar aja ya. Oke, ini dicopot ya, baterainya dicopot, dan bilang pemilik ada yang panas ya bilangnya. Kita coba cek dulu ya. Kita cek baterainya dulu. Baterainya penuh ya, 4,2. Lalu kita cek mesin dulu. Di setelan X1 ya, mesin ini konslet apa enggak. Caranya itu positifnya mana, ini dari sini kodenya positif kiri ya, kiri, lalu yang negatif kanan. Ini jarum harus bergerak, lalu kita balik. Kalau jarum bergerak juga berarti mesin konslet gitu ya. Aman, mesin nggak konslet ya, aman. Nih aman, berarti mesin aman, tidak konslet. Lalu kenapa kok bilang pemilik panas dan
posisinya nggak mau nyala. Kita coba cek dulu. Kalau sudah mesin tidak konslet aman ya tidak masalah ya, kita analisa, kita coba cas. Intinya kan berarti di dalam airnya sudah nggak ada ya, dan ini mungkin udah nggak ada, udah dibersihin sama pemilik, bilangnya begitu ya. Oke, kita coba ya panasnya di posisi gimana. Oke, saya coba cas ya. Selama mesin dicek nggak konslet aman ya. Kita cek apakah ada yang panas. Di sekitaran ini panas ya. Ini panas. Oh, ini panas nih. Waduh, panas. Panasnya di area CPU kelihatannya. Wah, ini panasnya di area CPU. Panasnya di area CPU ya. Jadi HP ini mesin tidak konslet tapi panas, artinya itu konsletnya bukan di jalur pipet. Kalau di jalur pipet saat disambungkan baterai dia langsung panas. Kalau ini biasanya itu saat mesin bekerja ya, artinya dinyalakan atau dicas itu baru panas. Kalau ini nih nggak panas karena bukan konslet jalur pipet. Nah, yang bukan jalur pipet itu biasa ada di CPU, itu bukan jalur pipet ya. Berarti besar kemungkinan CPU konslet nih. Waduh, sayang banget ya. Jadi yang panas tuh daerah sini. Awalnya sini saya pegang anget, mendekati panas, tapi setelah saya balik tadi di sini, di sini panas. Ya, ini biasanya kalau untuk di area CPU itu yang bermasalah CPU-nya yang kena. Oke, kita coba cek dulu. Oke, kita coba cek dulu. Oke teman-teman, ini saya akan coba bagian mana yang konslet. Jadi HP ini tuh konsletnya bukan di jalur pipet ya. Kalau di jalur pipet saat disambungkan baterai begini dia langsung panas. Ini nggak ada yang panas, nggak ada yang panas. Tapi begitu saya nyalakan, nah di sini langsung panas banget. Panas banget nih. Ini panas banget teman-teman. Untuk di bagian MMC-nya panas banget. Karena bukan jalur pipet ya. Di bagian MMC ini sama CPU itu nggak ada jalur pipet, tapi jalur tegangan kerja. Nah, ini kira-kira rusaknya di MMC-nya atau di kapasitornya, kita mesti cek. Nah, ini azan, kita berhenti dulu. Oke teman-teman, ini menggunakan chipset MediaTek ya. Nih MediaTek. Ini CPU-nya dan ini eMMC-nya atau UFS kalau dia sudah menggunakan UFS. Jadi ini storage-nya, memori internalnya. Nah, yang panas tuh di sini. Di tiap kelilingnya itu ada kapasitor. Kita cek dulu apakah kapasitor di kelilingnya ini pada konslet.
Kalau pada konslet kita kan tidak tahu konsletnya yang mana, kapasitor yang sebelah mana ya. Nah, mesti kita angkat MMC ini. Kalau kita angkat MMC ini, kapasitornya sudah nggak konslet, berarti MMC yang konslet. Nah, ini kita akan ukur ya. Oke, ini saya lepas ya setengah kalengnya supaya kita bisa cek, karena diduga itu konsletnya di area MMC ini. Kita cek kapasitornya ya, terutama yang besar ini muncul nilai ini 0. Ini berarti nggak konslet kapasitor ini, muncul nilai 0. Lalu 0 sebelahnya harus muncul nilai. Oke, muncul nilai ya, berarti ini aman kapasitor yang ini. Lalu yang ini 0 0 ya, berarti ini 0, ini 0. Ini artinya kapasitor ini konslet, dan ini kapasitor untuk bagian tegangan kerja di sini. Nah, ini saya akan lepaskan MMC nya atau IC datanya. Lalu nanti kita cek, kalau di sini normal nilai hambatan dalamnya, berarti IC datanya atau MMC nya atau UFS nya yang rusak. Ini nggak tahu pakai UFS atau MMC. Nah, ini saya akan lepaskan aja supaya lebih tahu ya kira-kira bagian mana yang rusak, yang konslet itu bagian mana, karena ini kena air ya. Oke, ini kita akan buka kita akan cabut dengan blower seperti ini, lalu tambahin dulu flux. Kita akan angkat dulu ya. Kelihatannya ini tanpa dilem untuk MMC nya, berarti untuk Oppo A berapa ya ini, lupa saya, A54 apa ya, Oppo A54 itu kelihatannya tidak dilem ya untuk komponen yang bagian MMC, bahkan CPU nya pun juga nggak dilem. Kalau nggak dilem tuh biasanya gampang untuk ngangkatnya. Oke ya, ini sudah terangkat pelan-pelan ya ini. Oke, ini untuk bagian MMC nya sudah kita angkat, dan ternyata memang iya nggak dilem ya. Untuk MMC nya nih nggak dilem. Oke, lalu kita bersihkan. Oke, setelah itu kita akan cek kapasitor yang ini tadi ya. Nih, kalau dia nilai hambatan dalam keluar, berarti MMC ini kena, dan ini mesti ganti ya. Ini sudah nggak bisa dipakai. Oke, kita ukur ya. Kita ukur apakah sudah muncul nilai. Yang sini 0, yang sini nggak boleh 0. Tuh ya, muncul nilai 300 ya. Ini nilai resistansi atau hambatan dalam, harusnya seperti ini. Berarti biang keroknya itu ini MMC nya yang rusak. Jadi kalau ini dipasang, ini kembali 0 lagi, karena ini konslet terpasang di sini. Nah, ini sudah enggak ya. Nah, ini 0, sebelah nggak boleh 0. Sudah muncul nilai ya, 300 ya. 300 untuk nilai hambatan dalamnya. Nah, berarti ini mesti diganti. Ini apa ya, MMC ya. Ini mesti diganti. Mudah-mudahan pemilik nonton.
Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini, jika HP teman-teman masuk air, jangan kepo nyalain ya, jangan kepo ngecas. Karena bapaknya, beliau pemilik HP ini tuh ceritanya waktu ini masuk di kobangan buat kobokan air tuh, buat nyuci tangan ya, masuk separuh. Nah, itu sempat nyala. Lalu sama beliau, karena nyala terus dia mati, dinyalain, nyala, lalu dicas. Nah, itu fatal akibatnya. Karena konslet itu nggak selalu vibet. Konslet di jalur tegangan kerja, maksudnya tegangan kerja itu setelah IC power bekerja ya. Berarti ini IC power bagus, tapi setelah bekerja di data MMC nya atau di CPU nya, konslet ya nggak bisa, akhirnya panas dan mati. Dan ini setelah kita coba cek, ternyata yang rusak ini MMC ya, atau IC storage nya. Nah, ini nggak tahu ini kapasitas berapa, apakah 64 atau 128. Oke, ini kalau kita lihat di sini tuh kodenya, bentar, SEC 737 ya. Oke, nih untuk kode MMC nya. Jadi teman-teman kalau masuk air HP-nya jangan dinyalain, jangan dicas, tapi copot langsung, bersihkan ya. Kalau beliau ini, bapak ini, sudah dinyalain, dicas, lalu mati, lalu dibongkar dan dibersihkan, kan sayang banget ya, karena posisi HP sudah nyala padahal air masih ada ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.